Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang debat antara Imam Abu Hanifah dan ulama yang sombong. Kisah ini penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jadi, pastikan untuk tetap menyimak hingga akhir agar tidak ketinggalan. Biografi Abu Hanifah, yang nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zutha, menceritakan kisah seorang ulama besar yang mendirikan mazhab Hanafi. Dia lahir di kota Kufah, Irak, pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, sebagai salah satu imam mazhab terkemuka di antara tiga mazhab utama lainnya, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Abu Hanifah diakui sebagai pusat transmisi pengetahuan hukum Islam, fiqih. Pengakuan atas peran penting Abu Hanifah dalam penyebaran pengetahuan Islam dicatat oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah. Imam Abu Hanifah hidup dalam lingkungan yang luar biasa di mata Allah dan meninggalkan jejak perjuangan yang tak bisa dianggap enteng. Meskipun lahir di generasi ketiga setelah Nabi, hubungan Imam Abu Hanifah dengan para sahabat Nabi terbatas. Namun, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ia berinteraksi dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya. Sebelum memasuki dunia intelektual, Imam Abu Hanifah menjalani beberapa waktu sebagai seorang wiraswasta, tetapi kemudian beralih ke jalur intelektual atas saran dari seorang ulama bernama Asy-Sya'bi. Guru-guru Abu Hanifah termasuk Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi, Imam Qatadah, dan Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Dari Syekh Hammad, Abu Hanifah memperdalam pengetahuannya tentang hukum agama dengan menerima pengajaran yang bersambung hingga Rasulullah. Abu Hanifah juga terkenal karena ketulusan dan keteguhannya dalam menjalankan agama, yang dihargai oleh banyak tokoh terkemuka seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Salah satu kisah yang menggambarkan sifat baik hati dan kesabaran Abu Hanifah adalah ketika ia menyumbangkan uang dari penjualan baju yang telah dijual tanpa mengungkapkan cacatnya oleh mitra bisnisnya. Meskipun ada kesalahan, Abu Hanifah tidak marah dan bahkan tidak mengucapkan komentar negatif, melainkan menanggapi situasi tersebut dengan senyum ramah, mengikuti teladan akhlak Nabi. Kisah Abu Hanifah kecil dan ulama sombong. Kisah ini dinukil dari kitab Fathul Majid karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Dikisahkan, saat Imam Abu Hanifah berusia 7 tahun, ada seorang ulama berilmu luas dan tiada bandingannya bernama Dahriyah. Seluruh ulama pada masa itu tidak ada yang mampu menandinginya saat berdebat, terutama dalam hal tauhid. Maka muncullah sifat kesombongannya, bahkan ia berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Pada suatu pagi, para ulama dikumpulkan di sebuah majelis milik Syekh Himad, guru Imam Abu Hanifah. Hari itu Abu Hanifah kecil ikut hadir dalam perkumpulan majelis itu. Dahriyah pun naik ke mimbar, lalu berkata dengan sombong dan congkaknya, "Siapakah di antara kalian, hai para ulama, yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Sejenak suasana hening. Para ulama semua diam. Namun tiba-tiba berdirilah Abu Hanifah kecil dan berkata, "Omongan apa ini? Maka barang siapa tahu pasti ia akan menjawab pertanyaanmu. Siapa kamu, hai anak ingusan? Berani kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu bahwa banyak yang berumur tua, bersorban besar, para pejabat, dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku. Kamu masih ingusan dan kecil berani menantangku," kata Dahriyah. Abu Hanifah menjawab, "Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar, dan para pejabat dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada al-ulama." "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" tanya Dahriyah. "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah," kata Abu Hanifah kecil. Dahriyah bertanya, "Apakah Allah itu ada?" Lalu Abu Hanifah menjawab, "Ya, ada." "Di mana dia?" tanya Dahriyah. Kemudian Abu Hanifah menjawab, "Dia, tiada tempat baginya." Dahriyah bertanya lagi, "Bagaimana bisa disebut ada bila dia tak punya tempat?" "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh." Saya tanya, "Kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya?"
Di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu? Kata Abu Hanifah kecil. Mendengar jawaban itu, ulama sombong bernama Dahriyah terdiam 1000 bahasa dengan wajah malu. Lalu Abu Hanifah meminta air susu pada gurunya, Syekh Himad, lalu bertanya kepada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" "Ya, saya yakin di susu itu ada manis," jawab Dahriyah. Abu Hanifah kecil berkata, "Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas?" Lagi-lagi Dahriyah terdiam mendengar jawaban Abu Hanifah itu dengan rasa malu. Kemudian Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik di arsi atau dunia ini. Dahriyah bertanya lagi, sebelum Allah itu apa dan setelah Allah itu apa? Abu Hanifah menjawab, tidak ada apa-apa sebelum Allah dan sesudahnya tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tak ada apa-apa? Tanya Dahriyah penasaran. Dalilnya ada di jari tangan kamu. Apakah sebelum jempol dan apakah setelah kelingking? Dan apakah kamu bisa menerangkan jempol duluan atau kelingking duluan? Demikianlah sifat Allah. Ada sebelum semuanya ada dan tetap ada bila semua tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah. Jelas Abu Hanifah kecil. Lagi-lagi Dahriyah dipermalukan, lalu ia berkata, satu lagi pertanyaanku, apa perbuatan Allah sekarang? Abu Hanifah menjawab, kamu telah membalikkan fakta. Seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar, dan yang ditanya di atas mimbar. Akhirnya Dahriyah pun turun dari mimbar, dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Apa perbuatan Allah sekarang? Kata Dahriyah mengulangi pertanyaannya. Perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka, dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan. Kata Abu Hanifah kecil dengan bijak. Demikian kisah Abu Hanifah kecil dengan seorang ulama sombong yang syarat hikmah. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan keyakinan Islam melalui lisan anak kecil bernama Abu Hanifah yang kini menjadi salah satu imam mazhab dalam sejarah Islam. Menjadi seorang ulama. Berita sedih tiba dari Basrah untuk Syekh Hamad karena salah satu kerabat dekatnya telah meninggal dunia, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah, ia meminta Abu Hanifah untuk mengambil alih posisinya sebagai pengajar, pemberi fatwa, dan pengarah diskusi. Ketika Abu Hanifah menggantikan Syekh Hamad, ia dihadapkan pada banyak pertanyaan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dia menjawab sebagian pertanyaan tersebut dan menangguhkan sebagian lainnya. Ketika Syekh Hamad kembali dari Basrah, ia segera menghadapinya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Totalnya ada sekitar 60 pertanyaan, di mana Abu Hanifah menjawab 40, di antaranya dengan jawaban yang sama. Sementara 20 pertanyaan lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Dari peristiwa tersebut, Abu Hanifah menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pengetahuannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menunggu gurunya di majelis ilmu agar dapat memperbaiki pengetahuannya dan mempelajari hal-hal yang belum diketahuinya. Ketika ia berusia 40 tahun, gurunya Syekh Hamad telah meninggal dunia. Maka Abu Hanifah segera mengambil alih peran sebagai penggantinya. Abu Hanifah tidak hanya belajar dari Syekh Hamad, tetapi juga dari banyak ulama lain selama perjalanannya ke Makkah dan Madinah, termasuk Anas bin Malik, Zaid bin Ali, dan Ja'far Ash-Shadiq yang memiliki keahlian dalam fikih dan hadits. Imam Abu Hanifah terkenal telah menangani 600.000 masalah dalam ilmu fikih dan dihormati oleh masyarakat sebagai Imam Al-A'zam karena kedalaman pengetahuannya. Beliau menjadi rujukan utama bagi para ulama pada masanya dan menjadi guru bagi banyak ulama besar di masa sekarang dan masa yang akan datang. Penolakan sebagai hakim. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negara kita ini. Dengan kualifikasi, dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurutmu siapa yang layak menduduki posisi ini?" Lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya, ulama yang paling tepat menduduki jabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man."
Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini. Apa mungkin seseorang bisa menolak jika kita yang memintanya? Tanya Khalifah lagi. Sejauh yang kami tahu, dia tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun. Tampaknya dia tidak suka menduduki posisi sebagai hakim, maka utuslah seseorang utusan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini. Khalifah kemudian mengutus seorang utusan memintanya untuk menghadap seraya menawarkan posisi sebagai hakim. Abu Hanifah menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu. Salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka maka akan aku terima. Jika tidak maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih, salah satu di antara mereka oleh Amirul Mukminin." Waktu terus berjalan, ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah, maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap. Abu Hanifah kemudian pergi menghadap, namun ia beriktikad untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim yang ditawarkan. Akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim." Lalu Khalifah malah menjawab, "Engkau dusta!" Sehingga Abu Hanifah pun berkata, "Sekiranya Anda telah menghukumi saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim. Dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?" Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya 100 cambukan, lalu dijebloskannya ke penjara. Selang beberapa hari, Khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham, sekitar 2,1 miliar, kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya. Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya. Maka Khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Akhir hayat. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, ia terkena penyakit, semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekali berdia selamanya." Yang lain berkata, "Kini mufti dan faqih Irak telah tiada." Jasad Abu Hanifah dibawa ke tempat pemandian dengan dibantu oleh kelima muridnya yang memikulnya. Di sana, ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah, sedangkan Al-Harawi menyiramkan air ke tubuhnya. Lebih dari 50.000 orang hadir untuk menunaikan salat jenazahnya. Acara pemakaman dilakukan dalam 6 putaran, yang terakhir diakhiri dengan salat oleh anaknya, Hamad. Karena keramaian dan banyaknya tangisan, ia baru bisa dikuburkan setelah salat Asyar. Abu Hanifah meninggalkan wasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan karena dianggap sebagai tempat pemakaman yang baik dan suci, bukan tanah curian. Sahabat hikmah sejarah, semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.